Kalau kita bicara tentang alien dan UFO, udah banyak banget cerita-cerita aneh yang ternyata adalah hoax. Dan jujur aja saya juga kalau dengar cerita kayak gini tuh kayaknya sulit banget untuk percaya. Tapi ada satu cerita atau bisa dibilang serangkaian kejadian yang bikin saya cukup tertarik karena kejadian ini sampai masuk koran, TV, dan masih coba diselidiki sampai puluhan tahun kemudian. Saya yakin kalian para penonton Darkroom adalah orang-orang yang smart, jadi saya serahkan kepada kalian untuk menilai sendiri kebenaran cerita ini. Ladies and gentlemen, welcome to Darkroom. Pada tahun 1975, di sebuah kota bernama Kofu di Jepang, ada dua orang bocah berusia 7 tahun yang bernama Kawano dan Yamahata. Suatu sore, dua bocah ini pergi keluar rumah untuk bermain sepatu roda tidak jauh dari rumah mereka. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, kedua bocah ini memutuskan untuk pulang ke rumah karena mereka pengen nonton acara TV kesukaan mereka. Namun, ketika sedang dalam perjalanan ke rumah, mereka mengalami kejadian yang tidak terlupakan. Waktu itu mereka melihat dua buah benda berwarna oranye yang sangat terang di udara. Salah satu dari benda tersebut yang ukurannya lebih besar sedang terbang menuju Gunung Atago. Sedangkan satunya lagi yang lebih kecil pelan-pelan seperti sedang mendarat di sebuah kebun anggur dekat dua bocah ini berdiri. Awalnya mereka memang sempat ketakutan, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk diam-diam pergi ke kebun anggur tersebut. Dan pada saat mereka mendekat, mereka melihat pemandangan yang sangat aneh. Mereka melihat bahwa ternyata benda tersebut merupakan sebuah benda yang menyerupai sebuah piringan yang berkubah berwarna silver seperti stainless steel. Ukurannya itu kurang lebih 5 meter dan tingginya itu 1-2 meter. Dan benda aneh ini berdiri di atas 3 buah kaki yang berbentuk seperti bola. Dan di sampingnya itu ada tulisan huruf-huruf yang tidak terbaca oleh kedua bocah ini. Ketika mereka sedang mengamati benda ini, mereka kaget karena tiba-tiba ada pintu yang terbuka. Dan kedua bocah ini mulai ketakutan karena ada seorang atau sebuah makhluk yang tiba-tiba turun atau keluar dari benda ini. Menurut deskripsi kedua bocah ini, makhluk ini berbentuk humanoid dengan tinggi sekitar 130 cm. Kulitnya itu berwarna coklat gelap dan berkerut. Makhluk ini sama sekali tidak berbulu ataupun berambut, memiliki taring besar berwarna putih, memiliki 4 jari, kupingnya tajam, lalu bajunya itu mengkilat. Dan katanya mereka ini membawa senjata seperti sebuah senapan dan sepatunya itu ujungnya seperti terbelah dua. Gak lama kemudian, makhluk ini berjalan ke salah satu bocah yang bernama Yamahata. Dan lalu makhluk ini menepuk pundak Yamahata sebanyak 2 kali. Setelah mendengar suara makhluk ini, si Yamahata ini langsung ketakutan dan dia itu langsung terjatuh ke tanah. Dan saking ketakutannya, dia bilang dia itu sampai terdiam dan pura-pura mati. Lalu temennya yang namanya Kawano itu, otomatis dia juga ikut ketakutan. Akhirnya si Kawano ini memberanikan diri untuk ngangkat temennya dan akhirnya mereka berusaha untuk lari dari tempat itu. Mungkin sampai di sini ceritanya terdengar ngaco dan seperti cerita halu, tapi tunggu dulu karena ada hal yang menarik abis ini. Dua bocah ini lalu melarikan diri dari kebun anggur tersebut dan berkumpul di salah satu rumah. Dan gak pakai lama, mereka langsung aja menceritakan apa yang mereka lihat kepada mamanya. Nah, pada waktu itu, mamanya dua-duanya ini sama sekali gak percaya sama anaknya. Ini anak ngomong apa sih? Tapi karena mereka melihat anaknya itu ketakutan sampai segitunya, akhirnya mereka memutuskan untuk ngecek ke kebun anggur tersebut. Dan sesampainya di sana, dari kejauhan mereka bisa melihat cahaya oranye yang kelap-kelip dan muter-muter di kebun anggur itu. Hal ini berlangsung selama 5 menit dan sebelum mereka sempat mendekat, benda aneh itu menghilang sambil mengeluarkan cahaya yang sangat-sangat silau. Cerita pada hari itu berakhir di sini, tapi keesokan harinya ada hal yang lebih mencurigakan lagi. Keesokan harinya kedua bocah ini kan pergi ke sekolah. Ternyata mereka menemukan bahwa ada salah satu murid di sekolah mereka yang pada waktu itu berusia 8 tahun yang juga mengaku melihat benda aneh yang berbentuk UFO tersebut. Namanya adalah Ichiro Minegishi. Katanya si Ichiro ini melihat sebuah benda bersinar yang terbang saat dia sedang berada di dalam mobil bersama orang tuanya 1,5 jam sebelum Kawano dan Yamahata menjumpai makhluk-makhluk aneh tersebut di kebun anggur. Akhirnya ketiga bocah ini memutuskan untuk menceritakan hal aneh tersebut kepada salah satu guru di sekolahnya. Pada saat itu gurunya itu merasa bahwa cerita ini hanyalah cerita konyol. Tapi si guru ini ngelihat bahwa 3 bocah ini tidak sedang berbohong atau mengarang. Akhirnya
akhirnya si guru ini memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada sang kepala sekolah. Dan si kepala sekolahnya ini lalu jadi penasaran dan menghubungi koran lokal yang bernama Yamanashi Nichi. Dan beberapa lama kemudian, 2 orang guru beserta jurnalis dari surat kabar ini pergi ke kebun anggur tersebut untuk melakukan penyelidikan. Ketika mereka sampai di kebun anggur tersebut, mereka melihat beberapa hal yang aneh. Beberapa kolom beton yang ada di sana udah terjatuh dan hancur. Selain itu, jaring-jaring baja yang ada juga udah pada bengkok-bengkok seperti ketindihan suatu benda. Dan di permukaan tanah ada beberapa lubang yang katanya adalah tempat mendaratnya UFO tersebut. Mereka mengambil kesimpulan bahwa sepertinya memang ada sesuatu yang berada atau mendarat di kebun anggur tersebut. Tapi selain bukti-bukti tadi, ada satu bukti yang lebih mengejutkan lagi, di mana seorang profesor mengambil sampel tanah dari tempat mendaratnya UFO tersebut, dan si profesor ini menemukan bahwa terdapat tingkat radiasi yang sangat tinggi pada sampel tanah tersebut. Bahkan katanya tingkat radiasinya ini jauh melebihi hal-hal yang ada di bumi, dan beberapa tenaga ahli di sana pada waktu itu bisa mengkonfirmasi temuan profesor tersebut. Terlepas dari apapun itu bendanya, mau itu UFO, alien, tapi ternyata ada saksi mata lain pada saat itu. Ternyata pada hari yang sama, sekitar 500 meter dari rumahnya kedua bocah ini, ada seorang manajer dari pusat lingkungan di Kofu yang mengaku melihat cahaya kuning di udara yang berkedip-kedip. Orang itu pada saat itu ditemani seekor anjing, dan anjingnya pada saat itu tidak dapat berhenti menggonggong. Dan orang ini bilang bahwa cahaya kuning tersebut terbangnya lebih cepat dari pesawat. Dan dia mengaku bahwa dia mengira bahwa cahaya kuning tersebut adalah sebuah bintang jatuh. Dan bukan hanya itu, ternyata seorang pemimpin agama dari kuil setempat yang berusia 59 tahun juga mengaku bahwa ia melihat sebuah cahaya terang di udara yang terbang zigzag dengan kecepatan yang tinggi. Dan ternyata fenomena ini tidak berhenti pada saat itu aja. 7 tahun kemudian, pada tahun 1982, seorang wanita bernama Midori yang adalah seorang sales perusahaan asuransi ternyata mengalami pengalaman yang serupa dengan bocah ini. Awalnya si Midori itu tidak mau cerita hal ini ke publik, tapi akhirnya setelah diberi dorongan oleh teman-temannya, wanita bernama Midori ini memberanikan diri untuk menceritakan pengalamannya ke salah satu stasiun berita. Dia bilang saat itu dia sedang nyetir mobil dan mendengar bunyi-bunyi seperti kembang api. Dan di tengah jalan tiba-tiba dia ngelihat 2 orang yang dia kira pada saat itu adalah bocah SMP. Dilihat dari jauh, 2 orang ini mukanya gelap, dan ketika dia mendekat, dia membunyikan klakson. Tapi katanya setelah diklakson, 2 orang ini tidak bergerak sama sekali. Akhirnya dia pelan-pelan majuin mobilnya ke arah orang ini karena dia mau lewat. Lalu salah satu orang ini memegang kaca mobil si Midori. Si Midori itu langsung kaget dan ketakutan karena dia bilang bahwa telapak tangannya itu hitam dan berkerut dan sama sekali tidak seperti telapak tangan manusia. Dan dia juga bilang bahwa bagian mata bawahnya itu lurus dan kelopak mata atasnya berkerut-kerut seperti di gambar ini. Terlepas dari benar atau enggak yang mereka lihat itu adalah alien atau makhluk-makhluk lain, dapat dipastikan bahwa ada hal yang tidak wajar yang terjadi di tempat itu. Ada beberapa orang yang berteori bahwa bocah-bocah ini hanya berimajinasi saja karena makhluk tadi yang mereka deskripsikan itu sangat mirip dengan karakter dari serial Ultraman, acara yang waktu itu lagi populer di tahun 1970-an. Dan ada juga orang yang berteori bahwa makhluk-makhluk yang mereka lihat itu sebenarnya adalah pekerja-pekerja yang lagi menyebarkan pestisida di kebun anggur tersebut. Jadi kalau di Jepang, pekerja-pekerja pertanian itu biasanya penampakannya kayak gini. Mereka itu pakai semacam jas hujan untuk melindungi diri yang biasanya itu warnanya mengkilap. Lalu mukanya itu ditutupin dan mereka bawa alat-alat yang mungkin menyerupai sebuah senapan. Dan ternyata mereka ini juga biasanya pakai sepatu jikatabi yang terbelah di bagian depannya, sama seperti gambar dari bocah-bocah ini. Seperti yang kalian tahu ya, kondisi pada saat itu memang sedang gelap dan mungkin bocah ini memang tidak bermaksud untuk berbohong, tapi mereka itu cuma salah lihat. Dan kabarnya menurut agensi meteorologi Jepang, pada hari saat kejadian itu, keadaan langit sangat jernih sekali, gak ada awan ataupun hujan, dan berdasarkan data dari Kementerian Transportasi, pada saat itu memang ada pesawat yang melintas
di daerah tersebut. Dan kemungkinan cahaya terang yang dilihat oleh orang-orang itu adalah lampu belakang pesawat yang berkedip-kedip. Tapi sampai di sini ada beberapa bukti yang belum ada jawabannya. Seperti kondisi kebun anggur yang pada rusak, radiasi tinggi di sampel tanah. Dan selain itu, banyak dari saksi-saksi mata yang bercerita adalah orang-orang yang terhormat. Dan kalau di Jepang itu, ngarang-ngarang cerita seperti ini tuh sama sekali nggak ada untungnya buat mereka. Mereka nggak akan dapat duit atau tiba-tiba terkenal gara-gara hal tersebut. Yang ada mereka itu malah diketawain dan malah dikucilkan. Jadi, sepertinya agak nggak masuk akal kalau mereka ini berbohong. Jadi gimana menurut kalian? Apakah yang mereka lihat ini adalah benar UFO dan makhluk luar angkasa? Atau semua ini hanya salah tafsir aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa nonton video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.